Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya M. Sultan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian neoplasma. Neoplasma adalah suatu kelompok atau rumpun sel neoplastik yang berfungsi sebagai perkembangan massa jaringan abnormal yang tidak responsif terhadap mekanisme kontrol pertumbuhan normal. Semua neoplasma diklasifikasikan sebagai kanker dan kemudian digambarkan sesuai dengan asal jaringannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pina Dwi Cahyani dengan NIM 19411111050. Di sini saya akan melanjutkan presentasi. Selanjutnya ada karakteristik neoplasma jinak dan ganas. Yang ke-1 ada klasifikasi atas dasar sifat biologik tumor dibagi menjadi 3. Yang pertama ada neoplasma jinak atau benigna. Tumor jinak tumbuhnya lambat dan biasanya mempunyai kapsul, tidak tumbuh infiltratif, tidak merusak jaringan sekitarnya, dan tidak menimbulkan anak sebar pada tempat yang jauh. Tumor jinak pada umumnya disembuhkan dengan sempurna, kecuali yang mensekresi hormon yang terletak pada tempat yang sangat penting. Misalnya di sumsum tulang belakang yang dapat menimbulkan paraplegia atau pada saraf otak yang menekan jaringan otak. Yang kedua ada neoplasma ganas atau maligna. Tumor ganas pada umumnya tumbuh cepat, infiltratif, dan merusak jaringan sekitarnya. Di samping itu dapat menyebar ke seluruh tubuh melalui aliran limfe atau aliran darah yang sering menimbulkan kematian. Yang ketiga ada intermediate. Di antara dua kelompok tumor jinak dan tumor ganas terdapat segolongan kecil tumor yang mempunyai sifat invasif lokal, tetapi kemampuan metastasinya kecil. Tumor demikian disebut tumor agresif lokal. Tumor ganas berderajat rendah. Sebagai contoh ialah karsinoma sel basal kulit. Yang kedua ada klasifikasi atas dasar asal sel atau jaringan histogenesis. Yang pertama ada neoplasma berasal dari sel totipoten. Sel totipoten ialah sel yang dapat berdiferensiasi ke dalam tiap jenis sel tubuh. Sebagai contoh ialah zigot yang berkembang menjadi janin. Paling sering sel totipoten dijumpai pada gonadia, yaitu sel germinal. Tumor sel germinal dapat berbentuk sebagai sel tidak berdiferensiasi. Minimal contohnya karsinoma embrional yang berdiferensi ke jenis jaringan termasuk trofobias, misalnya koriokarsinoma, dan Yolk-Sac karsinoma yang berdiferensi somatik adalah teratoma. Yang kedua ada tumor sel embrional pluripoten. Sel embrional pluripoten dapat berdiferensiasi ke dalam berbagai jenis sel-sel dan sebagai tumor akan membentuk berbagai jenis struktur alat tubuh. Tumor sel embrional pluripoten biasanya disebut embrioma atau biastoma. Misalnya retinobiostoma, hepatobiostoma pluripoten. Sel embrional pluripoten dapat berdiferensiasi ke dalam berbagai jenis sel-sel dan sebagai tumor akan membentuk berbagai jenis struktur alat tubuh. Tumor sel embrional pluripoten biasanya disebut embrioma atau biastoma. Misalnya retinobiostoma, hepatobiostoma. Yang terakhir ada tumor sel yang berdiferensiasi. Jenis sel dewasa yang berdiferensiasi terdapat dalam bentuk sel alat-alat tubuh pada kehidupan postnatal. Kebanyakan tumor pada manusia terbentuk dari sel berdiferensiasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alit Angelina dengan akhir NIM 054. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sifat tumor jinak dan tumor ganas. Yang pertama ada diferensiasi dan anaplasia. Apa sih itu diferensiasi?
berdiferensiasi yaitu derajat kemiripan sel tumor. Tumor yang berdiferensiasi baik terdiri atas sel-sel yang menyerupai sel dewasa normal jaringan asalnya, dan tumor yang berdiferensiasi buruk atau tidak berdiferensiasi menunjukkan gambaran sel primitif dan memiliki sifat sel dewasa normal jaringan asalnya. Nah, di sini kita mengambil contoh tumor jinak otot polos yaitu lelomioma uteri. Sel tumornya menyerupai sel otot polos. Dan yang kedua, tumor ganas. Tumor ganas ini berkisar dari yang berdiferensiasi baik sampai kepada yang tidak berdiferensiasi. Tumor ganas yang terdiri dari sel-sel yang tidak berdiferensiasi disebut anaplastik. Anaplastik berasal tanpa bentuk atau kemunduran, yaitu kemunduran dari tingkat diferensiasi tinggi ke tingkat diferensiasi yang paling rendah. Dan yang selanjutnya, anaplasia. Anaplasia ini ditentukan oleh sejumlah perubahan gambaran morfologik dan perubahan sifat. Anaplasia terkandung dua jenis, yaitu kelainan sitologik dan kelainan organisasi posisi. Dan yang kedua, derajat pertumbuhan. Tumor jinak biasanya tumbuh lambat, sedangkan tumor ganas lebih cepat. Tetapi derajat kecepatan tumbuh tumor jinak tidak tetap. Kadang tumor jinak tumbuh lebih cepat dibandingkan tumor ganas karena tergantung pada hormon yang mempengaruhi adanya penyediaan darah yang memadai. Derajat pertumbuhan tumor ganas tergantung pada tiga hal. Yang pertama, derajat pembelahan sel tumor. Yang kedua, derajat kehancuran sel tumor. Yang ketiga, sifat elemen non-neoplastik pada tumor. Invasi lokal. Hampir semua tumor jinak tumbuh sebagai massa sel yang kohesif dan ekspansif pada tempat asalnya dan tidak mempunyai kemampuan menginfiltrasi, invasi atau penyebaran ke tempat yang jauh seperti pada tumor ganas. Oleh karena tumbuh dan menekan perlahan-lahan, maka biasanya dibatasi jaringan ikat yang tertekan disebut kapsul atau simpai, yang memisahkan jaringan tumor dari jaringan sehat sekitarnya. Simpai sebagian besar timbul dari stroma jaringan sehat di luar tumor, karena sel parenkim atrofi akibat tekanan ekspansi tumor. Oleh karena ada simpai, maka tumor jinak terbatas tegas, mudah digerakkan pada operasi, tetapi tidak semua tumor jinak berkapsul. Ada tumor jinak yang tidak berkapsul, misalnya hemangioma. Tumor ganas tumbuh progresif, invasif, dan merusak jaringan sekitarnya. Pada umumnya terbatas, tidak tegas dari jaringan sekitarnya. Namun demikian, ekspansi lambat dari tumor ganas dan terdorong ke daerah jaringan sehat sekitarnya. Pada pemeriksaan histologik, massa yang tidak berkapsul menunjukkan cabang-cabang invasi seperti kaki kepiting mencengkram jaringan sehat sekitarnya. Kebanyakan tumor ganas invasif dan dapat menembus dinding dan alat tubuh belumen seperti usus, dinding pembuluh darah, limfe, atau ruang perineural. Pertumbuhan invasif demikian menyebabkan reseksi pengeluaran tumor sangat sulit pada karsinoma. Di situ misalnya di serviks uteri, sel tumor menunjukkan tanda ganas tetapi tidak menembus membran basal. Dengan berjalannya waktu, sel tumor tersebut akan menembus membran basal. Yang keempat, metasis atau penyebaran. Metasis adalah penanaman tumor yang tidak berhubungan dengan tumor primer. Tumor ganas menimbulkan metastasis, sedangkan tumor jinak tidak. Invasi sel kanker memungkinkan sel kanker menembus pembuluh darah, pembuluh limfe, dan rongga tubuh. Kemudian terjadi penyebaran dengan beberapa perkecualian. Semua tumor ganas dapat bermetastasis. Kekecualian tersebut adalah glioma atau tumor ganas sel glia dan karsinoma sel basal. Kedua sangat invasif tetapi jarang bermetastasis. Umumnya tumor yang lebih anaplastik lebih cepat timbul dan pada kemungkinan terjadi
terjadinya metastasis yang lebih besar. Namun, banyak kekecualian. Tumor kecil berdiferensiasi baik, tumbuh lambat, kadang-kadang bermetastasisnya luas. Sebaliknya, tumor tumbuh cepat, tetap berlokalisir untuk waktu bertahun-tahun. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai penyebab kanker. Nah, yang pertama ini ada karsinogen kimia. Kebanyakan karsinogen kimia ialah prokarsinogen, yaitu karsinogen yang memerlukan perubahan metabolis agar menjadi karsinogen aktif, sehingga dapat menimbulkan perubahan pada DNA, RNA, atau protein sel tubuh. Lalu yang kedua ada karsinogen kimia. Nah, DNA dan RNA dapat menimbulkan transformasi sel. Mekanisme transformasi sel oleh virus RNA ini adalah setelah virus RNA diubah menjadi DNA, provirus oleh enzim reverse transkriptase yang kemudian bergabung dengan DNA sel penjamin. Lalu yang ketiga ada karsinogen radiasi. Nah, radiasi UV ini berkaitan dengan terjadinya kanker kulit. Nah, terutama kanker kulit ini terjadi pada orang yang berkulit putih. Nah, karena pada sinar atau radiasi UV ini menimbulkan dimer yang merusak rangka fosfodiester DNA. Lalu yang keempat ada agen biologika. Nah, agen biologika ini ada dibagi dalam beberapa. Yang pertama ada hormon. Nah, hormon ini bekerja sebagai kofaktor pada karsinogenesis. Lalu yang kedua ada mikotoksin. Nah, mikotoksin ini ialah toksin yang dibuat oleh jamur. Lalu yang ketiga ada parasit. Parasit yang dihubungkan ini dengan terjadinya kanker, yaitu ada sitosoma dan klonoris sinesis. Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi angka terjadinya kanker. Yang pertama ada jenis kelamin, yang kedua menurut umur, lalu yang ketiga ada ras, yang keempat lingkungan, yang kelima geografik, dan yang keenam ini yaitu faktor herediter. Saya Kania Maulidia dengan NIM akhir 078. Di sini saya akan membahas tentang biologi pertumbuhan tumor. Yang pertama ada kinetik pertumbuhan sel tumor. Ini akan terlihat dari pernyataan beberapa lama waktu yang dibutuhkan oleh suatu sel transformasi untuk membentuk massa tumor yang jelas secara klinis. Yang kedua ada angiogenesis. Tumor pasokan darah terhadap jaringan tumor. Tanpa ada pembuluh darah atau pembuluh umfe, tumor ganas akan gagal untuk bermetastatis. Lalu ada progresi. Yang ketiga ada progresi dan heterogenitas sel tumor. Tumor ganas berasal monokronal, dengan berjalannya waktu mereka menjadi heterogen. Pada tingkat molekuler, progresi tumor dan heterogenitas sebagai akibat dari mutasi multiple yang terkumpul dan saling tidak tergantung pada sel yang berbeda sehingga menurunkan subklonal dengan sifat yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Sriunita dengan akhir NIM 013. Di sini saya akan menjelaskan mengenai gambaran klinis neoplasma. Gambaran klinis neoplasma ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada akibat lokal, yang kedua ada akibat umum, dan yang ketiga ada akibat fungsi. Yang pertama, akibat lokal adalah massa jaringan tumor yang tumbuh menimbulkan tekanan pada alat-alat penting, misalnya pembuluh darah, saraf, duktus, dan alat padat yang menimbulkan komplikasi. Yang kedua ada akibat umum. Pada umumnya, penderita kanker menjadi kurus, diikuti oleh badan lemah, anemia, dan anoreksia. Kumpulan gejala-gejala ini disebabkan kelainan metabolisme, bukan dari kebutuhan makanan,
melainkan akibat kerja faktor yang diproduksi oleh tumor itu sendiri. Dan yang ketiga, ada akibat fungsi. Akibat fungsi ini lebih khas pada tumor jinak daripada tumor ganas. Karena tumor ganas selnya sudah berdiferensiasi, maka kemampuan selnya akan menghilang. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulfa Fauziah, Akinim 020. Baik, sekarang saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya, yaitu diagnosis dini pada neoplasma. Yang pertama ada pemeriksaan sitologi serviks atau pap test, rutin tahunan pada wanita berusia lebih dari 35 tahun. Lalu yang kedua, usia 50 tahun atau lebih diadakan pemeriksaan sigmoidoskopi tiap 3-5 tahun untuk menemukan lesi pada rektum. Yang ketiga ada sadari, pemeriksaan payudara sendiri secara bulanan untuk menemukan benjolan kecil pada payudara sendiri. Yang keempat ada pemeriksaan kesehatan menyeluruh secara berkala. Lalu yang terakhir agar memerhatikan tanda waspada akan kanker. Cukup sekian materi yang saya sampaikan. Terima kasih.